Pimpin apel pagi, Wali Kota Aminuddin berpesan kepada ASN harus action, jangan banyak bicara. Probolinggo CB News Indonesia, etika yang baik dalam bekerja sepertinya halnya dengan mengedepankan bekerja, dan tidak banyak bicara. Selain itu, ASN harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, hal itulah yang disampaikan Wali Kota Dr. Haji Aminuddin saat pimpin apel pagi. Sejumlah pesan pun disampaikan kepada aparatur sipil negara ASN. Salah satu pesan kepada para ASN adalah, ASN harus berubah serta menerapkan etika yang baik dalam bekerja. Di sisi lain, Wali Kota menyadari banyak permasalahan di masyarakat yang tak bisa dipecahkan oleh dinas-dinas hingga jajaran samping. Maka dari itu kami menekankan, perlu ada kolaborasi antar perangkat daerah dan pihak-pihak terkait sehingga bisa menciptakan solusi yang terbaik. ASN harus banyak bekerja, action, jangan malah banyak berbicara. Kolaborasi dibutuhkan agar terjalin keterbukaan dan transparansi, kata Aminuddin saat memberikan keterangan kepada wartawan usai memimpin apel pagi, Senin tanggal 3 Maret tahun 2025. Sementara itu, disinggung mengenai agenda program 100 hari kerja. Salah satu agenda utama dalam program 100 hari kerja adalah berkantor di kelurahan, secara bergantian dan terjadwal. Hal ini dikarenakan untuk mengetahui permasalahan di masyarakat, serta solusi yang tepat adalah dengan membangun komunikasi tingkat bawah. Wali Kota Aminuddin menyampaikan, bahwa sesuai Astasita untuk memulai atau melihat proses pembangunan itu harus dari tingkat kelurahan. Di tingkat kelurahan pihaknya akan melihat bagaimana kebersihan, bagaimana pengolahan sampah dan segala permasalahan masyarakat di paling bawah, untuk memberikan pengertian dan memulai kerja yang kami emban untuk 5 tahun ke depan itu harus nampak di program 100 hari, salah satunya dengan berkantor di kelurahan. Harusnya sekarang Kelurahan Mangunharjo, karena agenda hari ini padat jadi bergeser, jelas Aminuddin, untuk diketahui, bahwa selama bulan Ramadan 1446 Hijriah jam kerja ASN Pemkot Probolinggo berubah, untuk jam masuk selama bulan Ramadan dijadwal pada pukul 8 pagi dan jam pulang pukul 15 sore. Mamat Abdullah dan Gogon Harum koresponden CB News Indonesia mengabarkan dari kota Probolinggo, Jawa Timur. Bahwa kita sebagaimana yang saudara-saudara ketahui adalah merupakan abdi negara, eksekutif. Eksekutif itu adalah pekerja. Pekerja, kata dasarnya adalah kerja. Maka yang namanya eksekutif itu adalah kerja. Ada lembaga lain yang namanya legislatif dan yudikatif. Legislatif tentu menyiapkan aturan-aturan kerja, undang-undang, perda, dan turunan-turunannya. Kemudian yudikatif perannya adalah pengawasan. Jadi dalam rangka kerja ini tentu kita harus action. Actionnya ini apalagi di zaman sekarang ini tidak hanya melulu kita setat kayak sekarang jam 8, kemudian nanti sampai jam 3, terus setelah itu kita tidak kerja. Karena kontrak kita sebagai abdi negara itu adalah kontrak sepanjang masa kerja. Memberikan support pada mereka, karena pada berdasarkan mereka juga dipilih, walaupun dalam unit yang paling kecil. Iya. Pak Wali mungkin sedikit juga bisa dijelaskan, karena terkait program dari pemerintah pusat efisiensi anggaran, beberapa kota dan kabupaten melakukan WFH dan WFO. Apakah di kota Probolinggo nanti akan melakukan sama Pak, para pekerja ASN ini Pak? Ya kita lihat ya, program-program Pak Prabowo yang dibilang semacam quick win ya. Nah, itu pun harus menjadi bagian-bagian yang nanti ada di kota ini. Apapun ya, masalah kesehatan. Walaupun misalnya kita kan sudah UHC. Nah, ini memang ditujukan pada tempat-tempat yang belum UHC sebetulnya. Ya, tapi kita akan mendorong misalnya untuk pemeriksaan yang sifatnya itu
mendeteksi ya, misalkan pembuluh rahim, kemudian TB, kemudian penyakit-penyakit degeneratif yang ada di dalam masyarakatnya. Nah, ini karena kita sudah UHC, kita lebih fokus nanti kepada hasil yang atau pada hal-hal tertentu yang mungkin nanti akan berpengaruh dalam jangka panjang dalam proses atau dalam kondisi kesehatan kita secara keseluruhan itu. Yang lain-lain tentu akan kita lakukan juga ya, apapun bentuknya itu, dan itu harus timbul juga di 100 hari pertama. Ya. Terakhir, Pak Wali, untuk angka kemiskinan tadi mungkin Iya. ada yang menarik ya. Sisi. Itu targetnya Mas, memang perlu turun, diklarifikasi ya. tadi Bapak Yang bilang 0,2 kan turun menjadi 2 digit. iya, Seperti apa? 5 tahun dipastikan 4. Nah, itu tidak salah Pak? Iya atau Benar. 2000%. Aman tidak paham? Masih iya Bapak? Ya, ya saya berkali-kali menyatakan bahwa ini memang sulit. Ya. Tapi yang sulit ini yang makin menantang gitu. Ya. Tidak banyak kota maupun kabupaten di Indonesia ini yang bisa menurunkan angka kemiskinan sampai 2%. Kita 5 tahun yang lalu sampai sekarang ini dengan berbagai macam kondisi, bukan untuk menjelekkan atau mengevaluasi, tapi sudah maksimal pemerintah kita waktu itu, saya lihat itu. Tapi yang ternyata turunnya hanya 0,2. Iya. 0,2 sih. Bukan tidak ada yang dikerjakan, bukan. Banyak yang sudah dikerjakan ya. Dinas sosial sudah maksimal. Tapi ini yang menarik, bagaimana kita mampu menurunkan angka kemiskinan. Dan ini kita melihat atau menyesuaikan sama instruksi Bapak Presiden. Bapak Presiden lebih berat lagi dia. 2 tahun ini harus kemiskinan ekstrim habis di Indonesia. Artinya di persentil 1 sampai 3. Nah, kita harus mengurangi paling nggak yang kemiskinan itu. Sekarang di angka, kalau nggak salah, dari 0,2 itu kalau kita hitung konversi dengan jumlah penduduk itu sekitar 15.000 lebih ya. Maka kalau kita bilang 2 digit, kita harus, kan kita 6, 2 itu kan sepertiganya, maka 5 tahun ini harus kurang 5.000 orang miskin. Caranya bagaimana? Saya sudah memberikan instruksi, manajemen bagaimana kita mencapai itu. Intinya semua program pemerintah nanti harus diarahkan untuk mengurangi kemiskinan. Itu yang disebut nanti one debt program. Jadi jangan sampai kemiskinan itu semua program akan ke sana, berkolaborasi semua bagian. Tidak hanya selama ini menjadi tanggung jawab dinas sosial, tapi dinas pendidikan demikian, DPU ya, masalah rumah-rumah mereka harus diperbaiki. Dari pendidikan mereka yang anaknya memang tidak mampu harus diberikan beasiswa ya. Dengan semua yang selama ini mungkin ini memang diberikan beasiswa, tapi sasarannya tidak mengarah ke satu data kemiskinan tadi. Oke.